A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur karena Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya iman dan Islam kepada kita dan keluarga kita, juga karunia-karunia yang lainnya. Salawat serta salam semoga berlimpah kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya dari dahulu hingga akhir masa. Tidak lupa khotib berwasiat takwa kepada diri al-fakir khususnya dan jamaah sholat Jumat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sholat Jumat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, izinkan khotib mengangkat tema sekilas gambaran penduduk neraka dan penduduk surga. Gambaran penduduk neraka diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 7. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu wa la yughni min ju'. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk dan terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, api neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Sedangkan gambaran penduduk surga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai dengan 16. Wujuhu yawma idzin na'imah li syaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri, merasa senang karena amal ibadahnya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di surga tidak ada kata-kata yang sia-sia. Di surga ada mata air yang mengalir. Di surga ada kasur yang dipajang dan ditinggikan. Di surga ada gelas-gelas yang disediakan dan bantal-bantal yang tersusun rapih dan permadani-permadani yang terhampar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali mereka bertobat nasuha. Siapakah mereka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaratu asnafi min ummati la yadkhulunal jannah illa man taba. Awalhum qalla wal jayuf wal qatat wad dayub wad dayus wa sahibul ardabah wa sahibul kubah wal utul wal zanim wal ngaku liwalidayh. Golongan yang pertama yaitu al-qola, pembuat laporan palsu, ABS, memalsukan data-data yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Yang kedua al-jayuf, pencuri kain kuburan, mencuri uang, mencuri uang perusahaan, mencuri uang rakyat, mencuri kayu-kayu di hutan larangan, atau mencuri pasir di lautan, termasuk para koruptor dan lain sebagainya. Yang ketiga al-qatat, pengadu domba. Mereka mengadu antar umat Islam satu dan umat Islam yang lainnya, antara organisasi Islam yang satu dan organisasi Islam yang lainnya, agar semua umat Islam bercerai-berai. Yang keempat, al-daibub, germo, pelindung para pelacur yang memperjualbelikan perempuan untuk perzinahan. Yang kelima, ad-dayus, suami yang tidak ada rasa cemburunya kepada istrinya. Istrinya berbuat maksiat dibiarkan, berbuat dosa dibiarkan. Dan yang keenam, sahibul artabah, pemain musik, gendang, lupa waktu, lupa sholat, lupa ibadah, dan minuman yang haram. Yang ketujuh, sahibul kubah, pemain musik, drum, lupa waktu, lupa sholat, lupa ibadah, dan mereka minum minuman yang khamr. Yang kedelapan, al-utul, pengemis, peminta-minta, baik dengan proposal maupun tidak dengan proposal, padahal mereka sudah kaya raya, berlimpah harta bendanya. Yang kesembilan, zanim, para pezina, baik dengan cara membayar, dengan gratisan, ataupun dengan selingkuhan. Yang kesepuluh, wa'aku liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang tidak mau mengurusnya, diterlantarkan, tidak diurus, dicampakkan ke panti-panti jompo dan lain sebagainya. Dikutip dari kitab Nashaikhul Ibad karya Ibnu Hajar Asqalani bab ke-10 makalah ke-18. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, kesalahan kehilapan datangnya dari Khatib Al-Fakir. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6548 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika penghuni surga sudah berada di dalamnya dan penghuni neraka sudah berada di dalamnya, mau didatangkan, kemudian diletakkan di antara surga dan neraka, lalu disembelih. Setelah itu sang penyeru berkata, hai penghuni surga, sekarang maut sudah tidak ada lagi. Hai penghuni neraka, sekarang maut sudah tidak ada lagi. Maka penghuni surga semakin senang dan penghuni neraka semakin sedih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6548. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6562, Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Nu'am bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, siksa yang paling ringan pada hari kiamat bagi penghuni neraka adalah telapak kaki seseorang yang diletakkan di atas bara yang membuat otaknya mendidih seperti mendidihnya bejana tembaga
dan bejana kumkum. Hadis riwayat Bukhari nomor 6562. Demikianlah para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam golongan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allah telah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Mari kita song-song, kita sambut tahun baru 2026 dengan semangat baru, ibadah baru, semangat baru dalam ibadah wajib maupun sunnah, dan rajin sedekah, berbuat baik kepada tetangga, saudara, handetolan, dimanapun kita berada. Semoga Allah SWT memberkati kita dan keluarga kita, menjadikan negara kita negara yang baldatun tayyibatun warabun khafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, penuh kedamaian, penduduknya subur makmur dan pandai bersyukur. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li walakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.